Riwayat Orang Kudus 19 April, Santo Leo ke-9 Paus. Bruno Egesem lahir pada tahun 1002 di sebuah kota kecil di perbatasan Jerman dan Prancis. Keluarganya tergolong keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh di Jerman. Semenjak kecil, Bruno bercita-cita menjadi imam, terdorong oleh cara hidup keluarganya yang saleh. Ketika berumur 5 tahun, ayahnya menyekolahkannya ke sebuah sekolah yang didirikan oleh Uskup Berthold di Toul, Prancis. Ketika saudara sepupunya menjadi kaisar Jerman dengan nama Konrad II, Bruno menjadi pembantu uskup Hariman di Toul. Sepeninggal uskup Hariman, Bruno diangkat menjadi uskup Toul pada tahun 1027. Selama 22 tahun, ia bekerja keras membina iman umatnya dan membaharui keuskupannya. Sepeninggal Sri Paus Damasus II pada tahun 1048, Bruno diajukan sebagai paus oleh Kaisar Henry III yang menggantikan Konrad II. Walaupun Bruno sendiri merasa berat untuk menerima jabatan mulia itu, namun ia bersedia juga berangkat ke Roma. Bersama peziarah lainnya, Bruno memasuki kota suci Roma tanpa memakai alas kaki. Rahib Hildebrand, yang nanti bertugas sebagai penasihat Bruno dan kemudian menjadi Paus Gregorius ke-7, menerima Bruno di Roma. Dalam hati kecilnya, Bruno berpikir bahwa orang-orang Roma akan menolaknya karena berkebangsaan Jerman. Tetapi ternyata orang-orang Roma datang dan berkumpul di Basilika Santo Petrus untuk menyambut dia. Imam-imam Roma dengan suara bulat menerima dan memilih dia menjadi paus. Akhirnya, ia menjadi paus dengan nama Leo ke-9. Semenjak awal kepemimpinannya, Leo ke-9 melancarkan aksi pembaruan di seluruh gereja. Terlebih dahulu ia memperbarui cara hidup para imam, sambil berusaha keras menentang kembalinya Benediktus ke-9 ke atas tahta kepausan dan menyehatkan kembali keadaan keuangan kepausan yang porak-poranda. Hildebrand diangkatnya menjadi pengawas keuangan kepausan. Selanjutnya beliau mengadakan sinode untuk membicarakan cara hidup para imam yang tidak mengindahkan keluhuran hidup selibat, serta membicarakan kejahatan besar praktek simonia atau membeli jabatan gerejani dengan uang. Semua tabisan yang telah dibeli dengan uang dibatalkan meskipun ada perlawanan keras dari kaum awam dan imam-imam. Ia melarang imam-imam untuk menikah maupun menjual barang-barang gereja. Campur tangan kaum awam dalam pencalonan dan petabisan imam-imam tidak diperkenankan. Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha-usahanya itu, ia sendiri mengadakan perjalanan ke seluruh Eropa untuk menjelaskan keabsahan dan ketulusan rencana-rencananya. Ia mengadakan serangkaian konsili di Pavia, Italia, Reims, Prancis, dan Mainz, Jerman untuk membicarakan masalah kehidupan rohani para imam dan memecat imam-imam yang tidak hidup menurut cita-citanya. Dari tahun 1050 sampai 1053, Leo beberapa kali mengadakan perjalanan keliling Italia Selatan, Jerman, dan Prancis untuk memberi konferensi-konferensi di Langres, Treves, Pressburg, Wettisben, Augsburg, dan Mantua. Pada tahun 1050, Leo mengadakan lagi sebuah konsili di Roma untuk membicarakan masalah Berengarius dari Tours dan pengikut-pengikutnya yang tetap menyangkal kebenaran ajaran iman perihal kehadiran real Yesus Kristus dalam Ekaristi dan transubstansi yang merupakan perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam konsili ini, Berengarius dijatuhi hukuman ekskomunikasi. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat itu, Leo dikenal sebagai paus yang menuntut otoritas atas gereja timur. Ia dikenal sebagai pembaharu gereja, pendobrak praktek simonia dalam gereja, dan praktek hidup iman yang bertentangan dengan cita-cita imamat. Ia juga dengan gigih membela orang-orang Italia Selatan yang dikuasai oleh bangsa Normandia. Paus Leo ke-9 wafat pada 19 April 1054.